Salam berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi untuk mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Yohanes bab 14 ayat 1 sampai 12. Rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah padaku dan bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, Penginjil Yohanes ini tadi semacam merangkum beberapa atau membaca kembali beberapa bacaan-bacaan harian sebelum yang telah kita dengarkan ya. Jadi inti yang disampaikan oleh Yesus itu adalah berkaitan dengan persatuan atau relasi yang erat antara Yesus sendiri dengan Bapaknya. Apa yang dilakukan Yesus itu merupakan kehendak Bapa yang mengutusnya. Siapa yang melihat Yesus, melihat Bapa yang mengutusnya. Dengan demikian ya, ada sebuah relasi yang begitu kuat ya, semacam Yesus itu dikatakan sebagai sakramen Allah, sakramen Bapa yang datang, yang ada di dalam dunia. Dengan demikian Yesus itu adalah tanda kehadiran Allah itu sendiri, dan Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Teman-teman saudara-saudari yang terkasih, tentu berkaitan dengan hal ini ya, kedua muridnya tadi semacam belum sampai pada pemahaman itu ya, sehingga mereka bertanya kepada Yesus. Yang pertama tadi ditanyakan oleh Thomas, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke sana? Hal ini diawali dengan sebuah pernyataan Yesus ya, yang mengatakan bahwa aku akan datang kembali kepadamu, membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Artinya kan di sini ya, Thomas bertanya karena dia tidak tahu apa yang dimaksudkan oleh Yesus. Yesus kemudian memberikan sebuah jawaban bahwa akulah jalan, kebenaran dan hidup. Artinya bahwa untuk sampai kepada rumah Bapa itu ternyata mesti harus melalui Yesus, atau perantaranya itu adalah Yesus Kristus. Dialah jalan, kebenaran dan hidup. Jalan, kebenaran dan hidup tentu dalam hal ini menyangkut ajaran-ajaran Yesus, lalu kemudian tindakan-tindakan yang dilakukannya,
pekerjaan-pekerjaan yang dilakukannya dan sebagainya ya. Nanti siapa yang menerima Yesus, menerima ajarannya, kebenaran yang disampaikannya, lalu kemudian sekaligus juga dia melakukan apa yang dikatakan oleh Yesus dalam kehidupan nyata. Dengan demikian ya orang itu menemukan jalan menuju Bapa itu. Atau mungkin di sisi lain kita mengatakan bahwa orang yang percaya kepada Yesus itu yang mempunyai harapan akan bisa sampai kepada rumah Bapa itu. Karena di dalam Yesus yang adalah Allah Putra yang datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia, setidaknya pintu keselamatan itu ya terbuka bagi semua orang, secara khusus bagi mereka yang percaya kepadanya. Ya, itu dari Yesus memperkenalkan diri ya sebagai perantara ya, jalan kebenaran dan hidup menuju Bapa. Ya. Teman-teman saudara-saudari yang terkasih, Yesus tadi berkaitan dengan pertanyaan Thomas itu, dia juga menekankan bahwa sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Artinya bahwa kita sebagai manusia ya, atau sebagai sebelum Yesus tampil ke dalam dunia, mungkin mereka tidak mengenal Bapa. Kehadiran Yesus itu membuat orang-orang pendengarnya pada waktu itu ya bisa mengenal Bapa yang mengutus Yesus ya, karena memang Yesus sendiri yang memperkenalkannya kepada dunia. Bapa yang adalah sumber kebenaran, Bapa yang adalah Sang Pencipta, Bapa yang adalah pendamping, pelindung, lalu kemudian menjadi pahlawan bangsa Israel ya waktu itu ya. Dulu Bapa yang dulu dipandang jauh sehingga tidak dikenal oleh manusia, sekarang sudah dekat ya di hadapan manusia. Jadi manusia itu bisa berkontak dengan Bapa itu karena sudah dekat di dalam diri Yesus Kristus yang ada di hadapan mereka pada waktu itu. Lalu yang menarik, pertanyaan Filipus, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup. Nah itu tadi, Filipus juga belum sampai pada pemahaman berkaitan dengan relasi persatuan antara Yesus dengan Bapanya. Yesus tadi mengatakan ya, barang siapa percaya kepada diriku ya dia percaya kepada Bapa. Kamu mengenal aku ya kamu mengenal Bapa. Kamu melihat aku maka kamu melihat dia yang mengutus aku ya, yaitu Bapa itu. Ya dengan demikian ya pertanyaan Filipus ini ya semacam Yesus itu membuka sebuah kedok ya karena kurangnya percaya. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Tidak percaya akan relasi itu, relasi persatuan itu. Tapi kemudian yang meneguhkan mereka ya bahwa apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang dia di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaan-pekerjaan. Itu kan tadi kan menjelaskan berkaitan persatuan itu. Jadi apa yang dikatakan Yesus, apa yang dilakukan Yesus itu adalah pekerjaan, perkataan yang dikehendaki oleh Bapanya atau yang dikerjakan oleh Bapanya dengan perantaraan Yesus atau Yesus yang menyatakan itu di hadapan manusia. Ya sehingga tadi itu ya kembali Yesus menegaskan hal itu ya, persatuan Bapa dan Yesus itu ya tak terceraikan. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidaknya percayalah pada pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan ya. Nanti kan Yesus itu yang dituntut Yesus kemudian, percayalah kepada dia, percayalah kepada perkataannya atau tidak setidaknya pada pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan Yesus ya, tindakan-tindakan mujizat yang dilakukannya ya, maupun ya belas kasihan yang ditunjukkannya kepada manusia ya. Itu semua adalah bentuk ekspresi diri Allah ya, yang menunjukkan rasa belas kasihnya kepada manusia. Nah teman-teman saudara-saudari yang terkasih, pesan yang mungkin untuk kita itu adalah relasi Bapa dan Yesus ini ya kemudian ya menjadi sebuah relasi kita dengan Yesus. Artinya bahwa kita yang dibaptis diutus oleh Yesus sendiri kemudian untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus ya. Ya, kasih, lalu kemudian saling menolong, bertindak adil, jujur dan sebagainya ya. Jadi singkat kata bahwa kebenaran itu mesti ditampilkan sebagaimana Yesus lakukan. Kita yang dibaptis, diutus ya untuk melakukan hal-hal itu, pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus. Dengan demikian ya, ketika kita melakukan hal itu ya, kita sungguh-sungguh hadir di situ sebagai sakramen Yesus sendiri ya. Atau kita sungguh-sungguh menunjukkan diri sebagai tanda kehadiran
Allah di tengah kehidupan ini. Teman-teman sekalian, saudara-saudara yang terkasih, semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.